Shalom bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Yesus Kristus adalah Tuhan setara dengan Bapa berdasarkan Yohanes 10 ayat 28-30. Pertama-tama saya kenalkan diri saya. Nama saya Meliana Munte, mata kuliah Doktrin Kristologi, dosen pengampu Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, MTH. Pendahuluan latar belakang masalah. Yesus Kristus adalah Tuhan setara dengan Bapa. Berdasarkan Yohanes 10 ayat 28-30. Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Dalam ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Memang karena jika kita membuka dalam Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu. Paulus mencatat di dalam Filipi 2 ayat 6, jelas bahwa Kristus setara dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Pengertiannya, pada mulanya Yohanes kemungkinan besar kembali pada awal mula alam semesta. Yohanes mengindikasikan bahwa sejauh belakangan manapun, firman itu terus ada. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Pada ayat 14, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Yesus yang lahir di Betlehem adalah yang telah menjadi manusia dengan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Lalu di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat ini menerangkan alasan Allah, yaitu Yesus lahir dan menjadi manusia, supaya manusia yang tidak pernah melihat Allah dapat melihat Allah melalui Yesus, anak tunggal Allah. Artinya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika ada pertanyaan atau klaim dari pihak lain bahwa di seluruh Injil Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, klaim itu salah besar. Sebab di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus Kristus setara dengan Allah. Pada awal gereja purba, terutama dipersoalkan, apakah Yesus adalah Allah? Dan bagaimana hubungan antara ketuhanannya dan kemanusiaannya? Pada tahun 200 sudah ada bermacam-macam jawaban atas pertanyaan ini. Di satu pihak, ada teolog yang menyetujui ketuhanan Yesus tetapi memisahkan Dia dari Allah dan mengartikan Dia sebagai makhluk ilahi di bawah Allah. Pertikaian mengenai hubungan Kristus dengan Allah Bapa semakin memuncak pada awal abad keempat. Arius yang berasal dari Antioka menjabat sebagai pemimpin di salah satu gereja di kota Alexandria. Menurut dia, Kristus tidak sederajat dengan Allah, melainkan berada di bawahnya. Athanasius yang menjabat sebagai uskup Alexandria selama hampir setengah abad pada tahun 328-373 melawan pendapat Arius. Ia menekankan bahwa Kristus harus kita pandang sebagai Allah sepenuhnya. Oleh sebab itu, Dia tidak boleh dibedakan derajatnya dari Allah Bapa. Logos sehakikat dengan Allah Bapa, dan sesungguhnya keduanya adalah satu. Adapun perbedaan asal teologi itu dapat disimpulkan menjadi dua.
Satu pemikiran Arius dan pemikiran Athanasius. Pemikiran Arius, satu, Kristus lebih rendah dari Allah Bapa. Yang kedua, Kristus adalah anak angkat Allah. Ketiga, Kristus diciptakan sebagaimana makhluk yang lain, dalam kurung seorang malaikat yang tertinggi. Keempat, Kristus adalah guru dan teladan bagi makhluk yang lain. Pemikiran Athanasius yaitu sebagai berikut. 1. Kristus adalah Allah sepenuhnya. 2. Dia sehakikat dengan Allah Bapa. 3. Kristus adalah dari kekekalan. Keempat, Kristus disebut juru selamat manusia dan dunia yang menyelamatkan dari kefanaan. Kaisar Konstantinus Agung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan mengadakan konsili Nikea pada tahun 325, dalam kurung Konsili Oekumenis I. Ajaran dari pihak Arius kurang diterima. Rumusan yang menonjol adalah bahwa Kristus dianggap sehakikat dengan Bapa. Artinya, Kristus adalah sepenuhnya dan di dalam kealahannya ia sederajat dengan Allah Bapa. Pada tahun 381 dalam kurung Konsili Oekumenis II menguatkan keputusan Nikea bahwa anak dengan Bapa dan Roh Kudus juga sehakikat dengan Allah Bapa. Namun mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan, sebagaimana kita dipaksa oleh kebenaran Kristus untuk mengaku bahwa tiap-tiap oknum tersendiri adalah Allah dan Tuhan. Jadi kita dilarang oleh agama Kristen untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau tiga Tuhan. Dan di antara tiga oknum ini tidak ada yang terdahulu dan terkemudian. Tidak ada yang terbesar dan tidak ada yang terkecil dari yang lain. Tetapi ketiga oknum itu sama setara, sama kekal. Tiga oknum disembah dalam satu kealahan dan satu Allah disembah di dalam tiga oknum. Dan jika kita melihat perjalanan Yesus Kristus selama dia di dunia ini, banyak perkataan Yesus yang menguatkan iman percaya kita bahwa di dalam dia ada bersama-sama dengan Bapa. Bahkan dengan sangat tegas Yesus membenarkan pernyataan murid-muridnya bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Itu sebabnya Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan perkataan ini, Yesus menjelaskan kepada setiap manusia yang ingin masuk ke surga bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan ke surga di dalam manusia lain, siapapun dia. Keselamatan yang kekal hanya ada di dalam nama Yesus. Semua orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup pasti memperoleh hidup yang kekal di surga. Dalam Matius 17 ayat 5, bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Siapakah Yesus dari Nazaret itu? Secara pribadi saya sangat suka membaca kitab Yohanes. Bersifat sangat pribadi dan intim. Injilnya agak berbeda dengan ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil tersebut lebih berfokus pada karya dan pengajaran Yesus. Yohanes menyorot pada karakter dan identitas Yesus yang sebenarnya. Yohanes tidak menyertakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, seperti kelahirannya, baptisan, pencobaan-pencobaan di padang gurun, penderitaan di Getsemane, dan lain sebagainya. Tetapi Yohanes langsung mengarah kepada identitas Yesus sebagai Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman,
Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dikerjakan oleh Dia. Tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Pada awal Injilnya, Yohanes menulis bahwa Yesus ada di sana pada mulanya. Pada mula penciptaan langit dan bumi, bahwasanya Yesus juga ada dan bersama-sama dengan Allah. Kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Bahwasanya di dalam penciptaan juga Yesus Kristus dan Roh Kudus bersama-sama dengan Allah dalam kurung Tritunggal Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam keempat Injil dikatakan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi kesimpulannya adalah hanya ada satu Allah yang sejati. Namun ada 3 persona, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang masing-masing adalah Allah sepenuhnya sejak kekekalan. Di luar itu bisa dikatakan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, biarlah lewat pembuatan makalah ini penulis atau saya mengajak pembaca atau pendengar supaya kita jangan mengeraskan hati kita untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.